الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para alim, para alim, para kiai, para sepuh dan sahabat yang para masyarakat, para bapak ibu, hadirin hadirat yang Allah rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah sehingga bisa hadir berkumpul di sini dalam rangka melakukan rutinitas kegiatan kita, yaitu ngaji bersama Habib Syafiq dengan pedoman kitab Nasaihul Diniyah, yang alhamdulillah pada malam hari ini pembahasan masih tentang bab qulub fi bayanin anwa'il qulub. Para bapak ibu, mari kita buka pengajian pada malam ini dengan bacaan kumpul kitab Hidayati ridha ta'ala wa taufiqi wa hidayati wa di syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Habib Abdullah bin Arabi bin Muhammad al-Hakim rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak ibu, ada pengumuman bahwa pengajian malam Selasa yang akan datang libur karena masih hari tasyrik. Ya, enggak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita masih permasalahan hati. Dikatakan di dalam kitab ini menukil dari kalam Al-Imam Ali Karamallahu wajhah, disebutkan bahwasanya Imam Ali Karamallahu wajhah mengatakan inna lillahi fil ardi aniyatan ala wa hiya qulub. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini meletakkan wadah-wadah yang ada di muka bumi ini. Apa itu wadah-wadah yang ada di muka bumi ini? Adalah hati. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala ini meletakkan, yaitu yang ada di muka bumi ini berupa wadah-wadah. Nah, adapun wadah-wadahnya ini apa? Hati.
Maka dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum wala amwalikum ya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak lihat rupa kalian. Tidak lihat daripada harta kalian. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa? Hati kalian. Nah, di dalam ini disebutkan fa khairuha asbaha wa aslahuha wa arabuha. Dan sebaik-baik daripada tempat hati itu yang mana kalian? Yang paling bersih. Hati yang paling bersih. Hati yang paling tegas. Yang dimaksud aslah ini keras, tapi yang dimaksud adalah tegas. Ya, tegas. Hati yang paling lembut. Ya. Kemudian Imam Ali karamullahu wajhah mentafsirkan, memaknai daripada kalam tersebut. Apa? Asfaha fil yakin. Yang dimaksud daripada kemurnian hati atau paling bersihnya hati adalah di dalam keyakinan. Jangan sampai dimasuki yaitu virus-virus tentang keyakinan tersebut. Maka yang dikatakan keyakinan ini adalah sumber satu kebaikan pada diri manusia. Itu sumber kebaikan pada diri manusia. Wa aslahuha fiddin. Dan yang paling artinya dimaksud tegas, keras di dalam hati itu, artinya tegas di dalam hati, yaitu di dalam apa? Di dalam agama. Wa arabuha 'alal mu'minin. Yang dimaksud dengan kelembutan di dalam hatinya apa? Yaitu lembut terhadap orang-orang mukmin. Ini yang dimaksud sebaik-baik hati yang ada pada diri manusia. Kemudian kultus. Imam Haddad mengatakan, ya, wal yakin ibaratun antamakkun, ya, antamakkun iman minal qalbi wal istilahi alaih. Dikatakan bahwasannya, ya, kata yang Habib Abdullah bin Al-Haddad, keyakinan itu adalah satu ibarat apa? Dari keteguhan iman di dalam hati dan penguasaan, ya, istilah hati, penguasaan keyakinan itu, iman itu atas keyakinan tersebut. Jadi ini keteguhan dan penguasaan, ada orang ini tidak akan goyah, ya. Dan itu ada syawahid, artinya duri-duri yang masuk, pemahaman yang sesat yang bisa menggoyahkan daripada apa? Keyakinan tersebut. Waliyadzubillah. Maka bagi mereka yang selalu memperkuat, ya, memperkuat daripada keimanan itu dengan yakin itu tadi, untuk apa? Memperkokoh dan menguasai daripada hati tersebut. Dan itu yang dimaksud adalah apa? Tumakninatun lati sa'ala Ibrahim, ya, sa'ala Ibrahim alaihissalam rabbahu fima akhbara alaina akhbara anhu, ya. Dikatakan yang dimaksud dengan keteguhan iman dan penguasaan itu tadi sebut adalah ketenangan, kemantapan, ya, yang mana itu pernah diminta oleh siapa? Nabi Allah Ibrahim, ya. Ketika diberi kabar atau diberi kabar sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dikatakan bahwasanya dalam ayat ini, apakah engkau tidak beriman? Betul, aku beriman. Artinya Nabi Allah Ibrahim menyebutkan bahwa dia beriman. Akan tetapi untuk supaya hanya saja untuk menenangkan hati saya, memantapkan hati saya. Ini penting. Memantapkan daripada hati saya. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim itu meminta kepada Allah bagaimana cara untuk apa? Menghidupkan sesuatu apa yang tinggal.
Ya, bagaimana menghidupkan yang mati menjadi ya, hidup. Ini Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Qala awalam tu'min?" Apakah engkau tidak beriman, Pak Ibrahim? Dia ada beriman. Hanya tapi cuma anak saya jadi yakin kok. Ada menambah ketenangan di dalam hati saya. Ya kemana supaya hati saya ini tenang, itu aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil 4 burung itu supaya dicacah-cacah, yang satu diletakkan di setiap bukit. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu semua tergabung lagi dan hidup. Nah, itu. Kemudian dikatakan ya, maka dikatakan ini suatu bukti, artinya penjelasan di dalam ayat ini bahwasannya yakin itu adalah puncak atau tujuan daripada keimanan. Ya. Jadi puncak dan tujuan daripada keimanan ini adalah apa? Yakin. Maka orang ini lagi pemula itu menuju kepada tingkatan yakin. Ketika orang itu sudah posisi yakin, selesai sudah. Itu puncak daripada keimanan. Maka dikatakan dalam hadis al-yakinu huwal imanu kulluh. Di dalam hadis ini yakin itu adalah iman secara keseluruhan. Iman secara keseluruhan. Tidak ada sesuatu yang turun, ya, yang paling mulia, yang turun dari langit, sesuatu yang paling mulia, yaitu daripada yakin. Tidak ada. Maka kita selalu minta, ya, seperti ya, wakafa bil yaqinan ghina. Cukup suatu keyakinan itu artinya cukup dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di dalam surga. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari itu sampai dikatakan malaikat Jibril kirim salam kepada dia, dikatakan bahwa dia ini punya satu amalan yang dibaca setiap pagi dan sore hari, yaitu 10, ya dia punya amalan yaitu setiap pagi dan sore. Kemudian malaikat Jibril mengungkapkan bahwa sesungguhnya Abu Dzar ini dikenal oleh penduduk langit, tapi dia tertutup oleh penduduk bumi, artinya tidak dikenal. Makanya Abu Dzar ini ketika meninggal itu di tengah padang pasir, dia bersama istrinya toh, tidak ada yang lain. Ketika meninggal sampai dia istrinya itu menunggu kafilah itu ada satu kafilah lewat mengatakan bahwa hal ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian baru dikafani, dimandikan dikafani dan sebagainya. Artinya apa? Memang masyhur, tapi dia dikenal oleh penduduk langit. Abu Dzar Al-Ghifari, dia dikenal oleh penduduk langit. Maka ketika itu Rasulullah tanya, apa yang kau lakukan wahai Abu Dzar? Dia bilang tidak ada, kecuali aku ada minta 10 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 permintaan ini selalu diminta sama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Dikatakan apa? Allahumma nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa nas'aluka afiyah fi kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra ala al-afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Itu ada 10 daripada permintaan. Allahumma nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qaiman wa nas'aluka afiyah fi kulli baliyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra ala al-afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Ada 10 daripada permintaan. Itu banyak. Itu doa Abu Dzar Al-Ghifari, itu bisa di cross check ya di dalam catatan-catatan ada daripada doanya Abu Dzar Al-Ghifari. Itu selalu kalau bisa dibaca itu cukup, artinya dia tidak butuh dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah sebagai yang diminta, yang diyakini, ya, tempat bersandar dia dan sebagainya. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia melakukan hal-hal yang lain adalah cuma bentuk ikhtiar.
Nah, itu. Makanya dikatakan salut wal yakin wal afiyah. Mintalah kepada Allah ini sesuatu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yakin dan afiyah. Minta afiyah. Segala sesuatu, ya. Maka innahu ma utiya ahadun ba'dal yakin afdal minal afiyah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesuatu yang diberi ke Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu yang diberi oleh seseorang ini ya setelah yakin lebih afdal daripada afiyah. Tidak ada. Jadi setelah yakin adalah afiyah. Mintalah segala sesuatu itu adalah afiyah. Ketika kita kondisi sempit, minta afiyah. Ketika kita kondisi lega, minta afiyah. Ketika kita kondisi senang, minta afiyah. Segala sesuatu keadaan minta afiyah. Jangan sampai kita minta sabar. Jangan sampai kita minta sabar. Itu ada daripada larangan ulama ketika kita doa untuk meminta sabar. Kecuali ada warat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada yang datang doa itu langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti doa fajar. Allahumma nas'aluka sabran inda qada wal fawzan inda liqa dan sebagainya. Itu doa fajar, itu meminta sabar dengan contoh ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi di lain daripada itu jangan sekali-kali kita minta sabar. Ketika kita minta sabar, itu berarti kita minta diuji untuk kesabaran tersebut. Untuk kesabaran tersebut. Nah, minta apa? Minta afiyah. Minta afiyah. Jangan kita minta, ada lagi dikatakan itu perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena segala sesuatu ya, yang kita lakukan itu pasti memenuhi daripada kadar kemampuan kita, dan itu pasti. Cuman hati kita ini mau menerima atau kalah dengan hal nafsu kita, itu tergantung daripada keyakinan, keimanan seseorang. Kadang orang kategori yang tidak putus asa dan sebagainya. Itu bentuk kelemahan daripada kadar keimanan seseorang. Kelemahan daripada itu, maka minta daripada afiyah. Minta daripada itu semua afiyah. Maka juga dikatakan, nah itu yang perkara daripada perkara yang yakin. Adapun wassalaba, nah adapun apa salaba itu? Salaba itu artinya keras atau tegas, ya. Di dalam agama fikih, ya, keras, tegas di dalam agama. Nah ini gimana? Itu adalah apa quwwatu fihi wasabatu alaihi wal ghairatu lahu. Ini yang dimaksud orang itu punya prinsip di dalam beragama, mempunyai ketegasan di dalam agama. Adalah dia satu kekuatan, ya, dan paten. Ya, dalam kekuatan tersebut apa? Ya, dan juga apa? Kecemburuan dia terhadap agama. Ada agamanya dihina, dia enjoy saja. Tidak ada rasa cemburu. Itu apa? Menunjukkan di dalam kadar kurangnya keimanan seseorang. Ya, maka dikatakan hatta yaqulul haq wa in kana murad. Sehingga apa? Kalau orang yang demikian mempunyai kekuatan, ketegasan dia di dalam agama, sehingga dia sampai bisa mengatakan sesuatu yang hak walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit. Jadi jangan kita menganggap hal ini hal yang remeh, ya. Atau kita lebih baik bermujamalah atau basa-basi di dalam agama, artinya tidak mempunyai daripada prinsip beragama sampai kita melihat itu bukan prinsip agama, ya. Wala yakhafu fillahi lawmatal laim. Dan orang-orang yang demikian itu tidak pernah takut daripada cacian dari orang-orang yang mencaci. Tidak pernah takut orang mencaci. Kenapa? Karena manusia ini tidak pernah kosong, tidak pernah sepi daripada omongan orang. Maka saya pernah sebut ini,
Tidak ada manusia ini kosong daripada omongan orang. Tidak akan selamat. Kita ini tidak pernah akan selamat dari omongan orang. Mau orang itu mau kita berbuat baik seperti apa, tetap kita akan diomong sama orang. Jadi tidak akan kita selamat daripada omongan orang. Makanya dikatakan daripada seorang tabi'in yang bernama Ibnu Duraid, ya, yang mengatakan wa ma ahadun min alsunin nasi saliman. Tidak ada seseorang itu yang selamat dari lisannya manusia. Tidak ada. Ya. Walau annahu dzaka nabiyyin mutahhar. Walaupun itu nabi yang suci. Tidak akan selamat. Bahkan seorang nabi pun akan diomong, dicaci, dinilai, dihina dan lain sebagainya, diprovokasi orang untuk memberhentikan dakwahnya untuk itu. Makanya dikatakan walaupun wa in kana miqdaman yaqulu ahwaju. Jikalau dia orang yang maju, maka diomongi ini orang yang tidak mempunyai perhitungan, orang terlalu berani dalam berjalan dan sebagainya. Wa in kana miqdalan yaqulu mubdilan. Jikalau dia ini orang yang karom, orang yang dermawan, dibilang apa? Mubazir ini orang. Nah ini orang terlalu berlebihan dalam boros. Ini orang terlalu boros dalam memberikan orang dan lain sebagainya. Tidak memperhitungkan buat keluarganya, bla 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 bla. Terus diomong terus. Wa in kana sikitan ya bulun abkamu. Jikalau ada orang pendiam, maka orang akan ngomong ini bisu. Wa in kana mintiqan yaqulu mihdar. Jikalau ini orang sering ngomong, maka diomong dia apa? Cerewet, suka ngomong. Atau dia orang yang lantur ngomongnya. Wa in kana sawaman bil laili qa'iman yaqulu zarrafun yurai wa yamkur. Kalau dia orang yang selalu qiyamul tengah malam bangun, ya, di siang hari dia berpuasa, sering dia berpuasa Senin Kamis dan sebagainya. Orang akan ngomong ini orang setiap Senin Kamis puasa, itu cuma cari muka, riak, ya, cuma cari muka dan riak. Terus kemudian ini orang cuman kalau dia mau cari muka apa namanya? Dia cari muka, riak. Terus kemudian dia hanya penipu pencitraan. Dia hanya pencitraan dan lain sebagainya. Dan dia cuma tipu muslihat supaya kita ini menganggap dia alim dan lain sebagainya. Itu karena kita tidak pernah akan selamat. Wala tahfil bin nasi bidzab wa salam. Maka jangan ente pedulikan celaan orang maupun pujian orang. Jangan kau pedulikan. Mau celaan orang, mau pujian orang, jangan dipedulikan. Wala tahsya ghairallah wallahu akbar. Jangan takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang maha besar. Itu dikatakan orang-orang yang mempunyai keteguhan di dalam beragama. Tidak pernah takut, artinya ketika dia menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu orang yang muslim mukmin, betul. Jangan ketika dia melihat agamanya, ketika melihat Al-Qur'annya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, nabinya, dan semua daripada simbol-simbol kebesaran di dalam Islam dilecehkan dan lain sebagainya, itu sudahlah toleransi. Tidak bisa. Orang yang tidak mempunyai rasa cemburu dalam hal ini, itu perlu ditanyakan daripada keimanan. Bukan harus kemudian kita dengan berlaku hal yang anarkis kemudian sampai kita pukul, kita bunuh dan lain sebagainya. Kita lewat jalan. Makanya dikatakan apa? Kalau dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW,
wala tatamannaw liqa'al adu. Janganlah engkau berangan-angan ingin bertemu musuh. Ya. Jangan kau berangan-angan ingin bertemu musuh. Was'alullahal afiyah. Mintalah afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza laqitumu, tapi jikalau kau dihadapkan dengan musuh, fa'lam annal jannah tahta dhilalus suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah ayam-ayam yang pedang. Artinya apa? Jangan takut bahwa surga sudah ada di depan. Maka dikatakan orang muslim itu, orang mukmin ya, walaupun dia punya keimanan sedikit, ketika dia diganggu di dalam masalah agamanya, itu sampai dikatakan yang takut jadi berani. Yang takut jadi berani. Jadi jangan engkau merasa kecil hati di dalam engkau kita beragama ini. Kita ini ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu Allah memantau kita dan melindungi daripada kehidupan kita. Maka jangan kita takut. Wa bidzalika wasafahu al-ahibbah bi qawlihi yujahidu fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensifati daripada para kekasih-kekasihnya. Ya. Bagi mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka orang-orang yang tidak pernah takut, cacian dari mereka orang-orang yang mencaci. Tidak pernah takut. Ya kenapa? Ya sudah itu. Jangan kita berharap pujian orang. Ghayatun nas la tudrak. Ghayatun nas la tudrak. Tujuan manusia ini tidak akan mungkin bisa dicapai. Tujuan manusia itu tidak akan mungkin bisa dicapai. Kita mengimbangi daripada keinginan manusia tidak akan bisa mampu. Kita tidak akan mampu bisa mengimbangi. Yang ada ya jadi diri kita. Jadi diri kita. Kalau andai kata ini takut orang ini kecewa, takut orang itu tidak akan mampu. Malah kita capek mengimbangi orang. Malah kita capek mengimbangi orang. Ya sudah, ini saya tidak akan mampu untuk menjadikan orang itu cinta semua sama saya. Ya kan? Saya tidak akan mampu untuk menahan orang itu cinta sama saya. Ya kan? Jadi ada yang senang sama saya, ada yang tidak senang sama saya, itu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah ini wabida juga wasafah Rasulullah. Nah ini apa yang Rasulullah mensifati daripada Sayyidina Umar, nanti insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya insyaallah. Malah hal ya itu tadi perlu kita meyakinkan pada diri kita ya, dengan kita belajar semacam ini di dalam keteguhan, di dalam keimanan, semua itu ada jalannya. Ya, semua ada jalannya untuk bisa menaklukkan di dalam keimanan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ya cukup dua kali. Waktu lana Allah